Ya, saudara, pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara yakni Tanjung Selor, itu dapat dilihat dari keberadaan pasar. Dan pasar satu-satunya dan pasar terbesar berada di Pasar Induk Tanjung Selor. Sekarang saya sudah berada di tempat Pasar Induk Tanjung Selor. Ini merupakan bangunan baru karena pasar ini luasnya sekitar 10 hektar dan kita akan melihat bagaimana kondisinya saat ini. Ini yang akan kami kenalkan untuk Anda masyarakat Kalimantan Utara. Ikuti perjalanan kita ya. Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan pembangunan di 5 kabupaten kotanya. Mulai dari Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tanah Tidung hingga Kota Tarakan. Berdasarkan laporan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, tren pertumbuhan ekonomi Kaltara pada kuartal 3 tahun 2021 menunjukkan pencapaian pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Kalimantan sebesar 5,24% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih didominasi oleh sektor primer, yaitu pertambangan yang berorientasi ekspor. Sehingga sebagian ekonomi Kaltara sangat bergantung pada kondisi ekonomi global. Sementara kondisi perekonomian masyarakat di Kalimantan Utara secara umum dapat dilihat indikatornya di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, yakni Tanjung Selor. Salah satunya melalui kegiatan yang berlangsung di pasar tradisional. Pasar Induk Tanjung Selor merupakan pasar tradisional satu-satunya dan terbesar di Tanjung Selor, yang berlokasi di atas lahan seluas 10 hektar dengan posisi sangat strategis di tengah kota. Keberadaan Pasar Induk Tanjung Selor saat ini menjadi pusat aktivitas perekonomian yang paling mendasar. Hampir setiap hari, seluruh aktivitas jual beli kebutuhan masyarakat berlangsung di pasar ini. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Awalnya pasar utama di Tanjung Selor berada di Pasar Impres dan pemindahan pasar dilakukan pada tahun 2004 setelah Pasar Impres mengalami musibah kebakaran dan pembangunan Pasar Induk segera selesai dilakukan. Saya kan di sini awal itu 2017 ya. Itu pasar sudah tinggal melanjutkan kepemimpinan yang ada sebelumnya. Cuman yang pernah saya dengar itu dulu pasar itu ada di Pasar Impres, ada di jalan apa sih? Depan namanya Lapakan lah dulu ya. Nah, Crown Square. Nah, terus ada musibah kebakaran di sana. Akhirnya ditutup untuk pemindahan pedagang. Cuma untuk pemilihan tempatnya kenapa di sini ya saya cek nggak betul. Kalau di Beja, ya berapa luas areal pasar ini? Sekitar 10 hektar. 10 hektar ya. Ya, pengelolaan sih sebagaimana biasanya pedagangnya untuk berjualan itu dengan rapi gitu, kemudian bersih dan tertib. Itu sebagaimana biasa kita minta pedagang untuk berjualan dengan baik, dengan rapi, dengan bersih itu aja. Bangunan Pasar Induk Tanjung Selor awalnya hanya ada beberapa dan itu terletak di bagian depan. Namun seiring waktu, pembangunan terus dilakukan untuk mengoptimalkan fasilitas pasar. Oh kan?
Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Pembangunan pasar bahkan dilakukan dengan telah mulai membagi sesuai dengan komoditas yang dijual, mulai dari klaster penjual pakaian, kemudian kebutuhan pokok seperti sayur mayur, beras, bumbu, kemudian juga terdapat yang menjual khusus ikan dan daging. Sama seperti halnya pasar pada umumnya, Pasar Induk Tanjung Selor sampai saat ini memiliki sejumlah tantangan. Mulai dari terkait masalah kebersihan, keamanan, serta fasilitas pasar lainnya. Pembangunan guna menambah fasilitas pasar juga masih terus dilakukan di Pasar Induk Tanjung Selor. Berdasarkan informasi dari UPT Pasar Induk Tanjung Selor, saat ini jumlah pedagang di Pasar Induk Tanjung Selor yang terdaftar resmi berjumlah kurang lebih 1.000 pedagang. Namun untuk pedagang yang aktif jumlahnya sekitar 650 pedagang. Selain itu, Pasar Induk juga memiliki 25 orang tenaga atau petugas kebersihan dan 15 orang petugas keamanan. Jumlah ini dirasa masih kurang mengingat luasnya areal pasar yang harus ditangani. Setiap pedagang di Pasar Induk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 dikenakan retribusi, untuk tipe kios dikenakan retribusi 80.000 per meter. Sementara untuk lapak meja dikenakan 50.000 per meter. Dan ini sekarang kita sudah berada di dalam Pasar Induk Tanjung Selor. Kita akan melihat situasinya. Ini bangunan baru ya, dari baru saudara. Dan di sini kalau kita lihat ini sudah agak siang, jumlah pengunjung sudah semakin berkurang. Namun aktivitas untuk jual beli masyarakat di sini masih cukup ada. Kita dapat dapatkan di sini nih, ini adalah jajaran untuk penjual daging ayam. Daging ayam di sini kumpulannya adalah ayam, kemudian juga ikan. Kita lihat lagi. Lantainya pun sudah dikeramik karena merupakan bangunan baru, sehingga harapannya masyarakat Tanjung Selor itu memiliki kualitas pasar yang bersih dan lebih nyaman, walaupun memang kondisinya sekarang ya seperti pasar pada umumnya. Jajaran pasar. Selamat siang Pak. Iya, dengan Pak siapa Pak? Pak Loma. Sudah lama jualan di sini Pak? 4 tahunan. Seperti apa Bapak sekarang melihat kondisi pasar induk khususnya untuk pasar ikan ini? Ya, selama ada corona ya masuk juga. Di Malia. Ini mulai ada sedikit. Untuk harga ikan dalam satu pekan terakhir seperti apa? Gini-gini aja kan aja Pak. Belum ada. Nah Pak, ini menarik karena pasarnya bangunan baru begitu. Ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah Pak? Harapan? Kalau itu saya sih belum ada Pak. Ada ya. Nah ini salah satunya Pak Loma salah satu penjual ikan yang ada di Pasar Induk. Sekarang kita beralih lagi menuju ke sebelah sini. Tadi jalan ada deretan untuk ayam, kemudian ikan. Ini ikan. Ini sekarang kita menuju ke sini. Ini di sebelah sini kalau kita lihat Tanjung Selor itu memang terkenal ikannya ikan segar juga karena memang dekat dengan laut. Dikirimnya semua dari Tarakan. Ini dia sementara, dan kami akan menghadirkan informasi lainnya dalam liputan kami kali ini. Pada awalnya penjual ikan dan daging berada pada tempat yang berbau dengan pedagang lainnya. Namun kini klaster pasar untuk ikan dan daging telah ditempatkan dalam satu bangunan khusus yang terbilang baru. Di klaster ini, masyarakat dapat membeli ikan dan ayam segar sejak subuh hingga sore hari. Selain membeli kebutuhan pokok sehari-hari, di kawasan Pasar Induk kita juga bisa menemui dan membeli produk-produk kerajinan dan seni masyarakat daerah dari 5 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. Tempat penjualannya ini berada tepat di outlet Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Kabupaten Bulungan.
Dekranasda merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, Dekranasda juga berupaya meningkatkan tingkat kesejahteraan pelaku bisnisnya, yang sebagian besar merupakan kelompok usaha kecil dan menengah. Nah, sekarang saya masih berada di areal Pasar Induk Tanjung Selor. Kalau tadi kita lihat ikan, daging, dan lain sebagainya, sekarang ini sebelah saya ada patung orang Dayak. Kita berada di showroom atau outlet Dekranasda. Kita lihat ternyata di pasar ini tidak hanya mencari untuk komoditas kebutuhan sehari-hari, ada juga mengenai berbagai aksesoris, kemudian kerajinan yang memang sangat kental dengan nilai-nilai lokalitas ya. Ada manik-manik, ada pakaian, ada batik, dan lain sebagainya. Kita lihat langsung ke dalam ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Ini dia Dekranasda Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Di sini ada banyak dipajang mengenai berbagai kerajinan, produk-produk lokal yang kemudian menjadi salah satu pusat kunjungan. Kalau ke Pasar Induk sekalian deh langsung cari oleh-oleh begitu. Kita akan bertemu dengan Pak Gofur yang merupakan pengelola di sini. Selamat siang Pak Gofur. Nah, kita ketemu dengan Pak Gofur. Pak Gofur, apa kabar Pak Gofur? Kabar baik-baik. Iya. Pak Gofur bisa diceritakan ini di sini. Oh, siap Pak Gofur, siap. Baik. Iya, sehat. Pak Gofur semangatnya luar biasa. Nah, Pak Gofur sudah berapa lama menjadi pengelola di sini, Pak? Kebetulan di sini ini saya baru loh ya, baru 8 tahun. Baru 8 tahun, oke. Ya. Ya, seperti apa perkembangan untuk Dekranasda di sini dengan berbagai kerajinan yang dijual? Di sini ini sebagian kerajinan daerah, pengrajin daerah tetap di sini. Iya, Pak Gofur, ini kalau mohon maaf saya potong, kalau kita berbicara mengenai di sini karena waktu kita sangat terbatas, Pak, boleh ditunjukkan Pak yang mana-mana ini Pak yang paling banyak dicari di sini oleh pengunjung, Pak? Mari Pak. Pak Gubernur minta tolong sama saya, bikin bagaimana Pak siapa? Pak Jenal, zamannya Pak Jenal dulu ya. Saya diminta tolong untuk membuat khas daerah, bagaimana bisa berkembang. Setelah itu malah ini ada yang membuat gambar itu bukan saya Pak, Pak Gubernur sendiri. Hari pertama saya di kantornya ngomong-ngomong masalah itu. Tuh ini nanti tak tunjukkan ya. Pesanannya Pak Gubernur, yang gambar juga Pak Gubernur, Pak Jainal. Ini semua ini desainnya Pak Gubernur. Itu. Ada burung enggangnya di atas Iya, ya? iya. Karena termasuk juga menangani yang seperti ini di outletnya Dekranasda, Pak ya? Ya, jadi gini, lah sebelum ini Polda juga pesan seperti itu, Polda, tapi ukurannya lain. Ya, berbeda. Ya, kalau yang lain Pak, aksesoris yang lain? Untuk yang lain-lain ini kebanyakan kerajinan rakyat sini. Rakyat yang dimasukkan di Iya, sini? rakyat sini bagaimana? Karena waktu itu saya ditugas oleh Pak Gubernur, bagaimana kerajinan daerah bisa maju. Iya. Makanya mulai dulu sudah saya gitukan melestarikan kerajinan daerah. Saya berjuang semaksimal mungkin bagaimana Dekranasda bisa maju dan tetap berkembang untuk daerah. Untuk daerah. Iya. Dan bagaimana sekarang prospek penjualannya Pak? Saya sendiri bersyukur. Sekarang lebih maju lagi dengan adanya orang pesen, termasuk pesen plakat. Iya. Andai kata Bapak pesen plakat ke saya 3 dimensi, bisa ditunggu. Umpama 10 biji bisa ditunggu 2-3 jam sudah jadi. Nah, baik saudara, demikian ini kunjungan kita menuju ke outletnya Dekranasda. Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali aksesoris-aksesoris yang bisa didapatkan, selain juga mengenai ada miniatur-miniatur mengenai tugu yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Utara, maupun juga pernak-pernik yang seperti kita lihat di sini. Ini kalung-kalung. Apalagi juga ketika kita melihat bahwa ada instruksi dari gubernur bahwa seluruh pegawai itu diwajibkan untuk mengenakan aksesoris selain seperti singal, tapi juga ada aksesoris lain seperti kalung-kalung manik seperti ini, ada semua di outletnya Dekranasda
Kabupaten Bulungan. Dan kita masih berada di Pasar Induk Tanjung Selor. Kita akan melihat ada sektor lain yang akan kita lihat, pasar yang juga cukup unik. Masyarakat di sini mengenal dengan Pasar Inai. Kita akan melihat apa saja ada di sana ya. Adanya outlet Dekranasda di kawasan Pasar Induk Tanjung Selor semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau produk-produk kerajinan dan kesenian masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Provinsi Kalimantan Utara memiliki misi kuat. Selain menggali, mengembangkan, dan melestarikan warisan budaya bangsa, serta membina penemuan dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memperkokoh jati diri budaya bangsa. Dekranasda juga memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perajin dan peminat, dengan mendorong semangat kewirausahaan mereka melalui jalan memperluas pangsa pasar hasil kerajinan. Sekarang Dekranasda sudah semakin bagus dan semakin go nasional, dalam arti beberapa hasil karya kami yang dari Kalimantan Utara seperti batik dan juga tas sudah merambah ke internasional. Contohnya di Jerman ada salah satu pengrajin kami dari Krayan sudah bisa memarketkan di sana dengan produk Kalimantan Utara, dan juga dengan adanya Dekranasda di sini kita bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah seperti ada grade di airport dan sebagainya. Dan sekarang semakin mencuat dan semakin gampang kita dapatkan hasil-hasil UMKM ataupun Dekranasda Kalimantan Utara. Sampai ke Jerman ada salah satu pembuat tas kita yang membuat tas kemudian diproduk dijual di sana. Selain dapat menemukan outlet Dekranasda di Pasar Induk Tanjung Selor, masih ada satu kawasan lain yang menjadi bagian menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya kita menuju klaster atau kawasan Pasar Inai. Inai merupakan bahasa Dayak yang artinya ibu. Kenapa diberi nama Pasar Inai? Karena di kawasan pasar ini yang berjualan adalah ibu-ibu. Pasar Inai menjadi kawasan pasar tradisional yang khusus menjual bahan pangan hasil hutan dan pertanian khas masyarakat suku Dayak di Provinsi Kalimantan Utara. Beras ini Bu, beras Krayan ini Bu. Krayan ini mungkin ada lah sampai 10 tahun sudah. 10 tahun sudah. Jadi itu dikirim per apa Bu? Setiap apa dikirim? Dari mana Ibu dapatkan itu? Kan orang beladang di Teras, di kampung Teras Tawang sana. Ya, jadi dari sana lah saya ambil sama mereka nih. Dikirim ke sana. Pakai pesawat ke sini? Bukan. Pakai apa Bu jadi? Pakai aja, pakai tinting aja. Pakai tinting. Namanya itu ya mungkin bibitnya dari Krayan kali itu. Oh, tapi ditanamnya di sini. Baru tanam sini. Oh, bukan yang dapat panen di Krayan itu enggak ya? Bukan. Oh, bibitnya di sana tapi tanam di sini. Iya, bibitnya yang dari sana. Ibu sudah di sini jualan sudah berapa lama? Lama sudah saya nih. Ya sekitar mungkin sekitar 10 gitu lah. 10 tahun ya. Lama sudah. Namanya Pasar Inai nih. Iya, Pasar Inai. Karena yang jual. Buka inilah. Dulu Pasar Apa aja yang Ibu jual di sini, Bu? Saya jual jadi rempah-rempah sama apa? Ada Bawang juga Dayak ya. Bawang Dayak, ini beras, dedak, itulah. Pokoknya. Kawasan Pasar Inai di Pasar Induk Tanjung Selor merupakan salah satu wujud kearifan lokal masyarakat Kalimantan Utara. Proses produksi barang yang dijual mengadopsi gagasan dan nilai-nilai lokal setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Pertanian sayuran, buah-buahan, dan beras yang dihasilkan dari perkebunan maupun perladangan mandiri. Nah, tadi kita sudah wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Inai yang ada di Pasar Induk
Tanjung Selor ya, tadi bercerita tentang Bu Laan juga menjual ini ya. Ini adalah beras krayan ya, atau juga beras adan. Ini didapatkan kalau langsung dari krayan itu harus menggunakan pesawat perintis dari Tanjung Selor atau dari Tarakan menuju ke Krayan, sehingga aksesnya memang sangat terbatas. Tapi kemudian masyarakat Dayak di Tanjung Selor sebagian juga sudah ada yang menanam di sini dan bibitnya ditanam, sehingga juga ini hasil panennya. Ini harganya per kilo 20.000. Tadi Bu Laan sempat menjelaskannya ya. Selain beras krayan juga ada beras keladi dan beberapa komoditas lainnya seperti yang dijelaskan tadi. Ini adalah bawang Dayak ya. Di tempat lain ada yang menyebutnya bromot, kemudian juga tiwai dan lain sebagainya ya. Sekarang kita lihat ini aktivitas masih di Pasar Inai, di Pasar Induk Tanjung Selor. Sekarang kita ketemu dulu dengan salah satu penjual. Permisi Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Lestari. Ibu Lestari. Ibu Lestari lagi kegiatan apa nih Bu? Lagi motong bawang lempak ini Mas. Oh di sini bawang lempak. Bawang lempak namanya. Di sini nyebutnya bawang lempak ya, bawang lempak. Boleh Bu Lestari lihat ke kamera Bu Lestari biar kelihatan begitu. Bawang lempak itu adalah bawang yang tadi kita bilang bawang Dayak. Iya, Pak. Ini dipotong-potong untuk kemudian dijual begitu? Dikeringkan. Oh, dikeringkan dulu. Ya. Setelah itu Bu? Setelah itu ya kalau ada yang nanti beli bisa diseduh seperti teh gitu. Diseduh seperti teh bisa. Langsung dikonsumsi? Iya. Tanpa dijemur dulu? Ya dijemur Mas, dijemur, dikeringkan, ya? tapi nggak boleh terlalu lama kena matahari. Iya. Bu Lestari sudah berapa lama jualan di sini Bu? Sekitar 5 tahun kali ya sejak almarhum suami. Oh, Bu Lestari gimana sih di sini Bu? Menurut Ibu sekarang perkembangan pasar, jumlah pengunjung dan yang lainnya Bu? Ya kalau sekarang mungkin kayak agak kurang ya karena 2 tahun ini agak kurang karena corona tadi ini ya. Jadi agak kurang sih, pendapatan juga agak kurang, aktivitas pembelanja juga agak kurang. Bukannya lebih banyak Bu ya, kemudian pada saat Covid begini orang-orang mencari obat-obatan tradisional seperti bawang ini? Waktu pertama kali Covid memang iya mereka banyak cari jahe, cari temulawak, tapi akhir-akhir ini udah mulai kurang sih Mas. Sudah mulai. Bu Lestari, ada nggak yang Ibu ingin sampaikan kepada pemerintah Bu? Harapannya Ibu seperti apa Bu? Harapan kita sih kalau bisa kan ini pasar ini kan di dalam ini banyak yang kosong. Oh, banyak yang kosong. Kalau bisa itu kan ditata sebagaimana bagusnya lah, jadi nggak yang misalnya yang di luar bisa masuk, nggak usah harus ada siapa yang punya kan, karena pasar ini kan bebas. Jadi kalau bisa ditata sebaik mungkin lah supaya tertib. Itu aja sih kita mau, supaya kita juga rame. Kalau ini kan kita di sini, yang di dalam kosong. Sebagian kan kasihan mereka yang di luar, kan gitu. Yang di luar ingin aktif juga. Ya. Baik, itu dia mengenai kondisi di pasar ya. Dan kita akan lanjutkan lagi ya. Ini dia kunjungan kita menuju ke Pasar Induk Tanjung Selor. Pasar Induk Tanjung Selor merupakan pusat perekonomian dan aktivitas masyarakat Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Semua kebutuhan masyarakat mulai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dapat ditemukan di Pasar Induk Tanjung Selor. Saat ini, Pasar Induk Tanjung Selor juga terus berbenah dengan melakukan sejumlah pembangunan guna menambah tempat para pedagang berjualan. Dalam 1 tahun, Pasar Induk Tanjung Selor memiliki target pendapatan melalui retribusi sebesar 400 miliar. Ya, itulah tadi liputan kita untuk mengenal Pasar Induk Tanjung Selor. Ada banyak kegiatan masyarakat yang terjadi di sana dan perputaran serta pertumbuhan perekonomian juga sangat kentara di Pasar Induk Tanjung Selor. Walaupun usia Provinsi Kalimantan Utara masih sangat muda, 9 tahun, namun Kalimantan Utara memiliki prospek pengembangan yang masih cukup besar, termasuk dalam hal pengembangan Pasar Induk Tanjung Selor. Sampai jumpa dalam liputan edisi selanjutnya.